Oke, untuk mempersingkat waktu ya kita mulai aja sambil nunggu teman-teman yang lain. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pembicara pada malam hari ini. Pembicaranya adalah nama panjangnya ya, Vitalia Clarissa Darius, dipanggil sebagai Coach V. Beliau adalah Certified Trauma Healing Practitioner and Narcissistic Abuse Recovery Practitioner, Survivor of Narcissistic Abuse, Empathic Guide to Recovery and Environment. Jadi nanti buat teman-teman yang mau tanya gimana sih ngadepin orang-orang yang terindikasi narsistik, kemudian biasanya mereka itu kan mainnya di emosi ya, Coach V ya. Jadi Yes. kecenderungan mereka memanipulasi dan itu mainnya di emosi. Eh, Kemarin juga saya juga dapat klien yang nelpon ya kayak gitu sama. Jadi dijebak di dalam satu hubungan. eh, Dia selalu berada di dua dua apa sih namanya? Dua I- dua Itu perasaan kayak atau dua ini ya, dua realitas gitu. Ha. Di satu sisi cuman benar, di kalau sisi mana nih yang benar, mana yang salah. ya, jadi itu uniknya adalah yang klien saya itu justru itu mantan suaminya sudah bercerai cukup lama, itu masih bisa memanipulasi klien saya tuh. Jadi eh, dibilang entah aku dibuat ngerasa bersalah. Jadi seakan-akan perceraian itu dia yang salah. Jadi akhirnya tiba-tiba suaminya minta apa dikasih katanya dia padahal cerai gitu. Nah di satu sisi pas mau keluar dari oh udah aku mau cuek gitu. Si suami dia bukan ketika dia mau cuek si suami akan membuat dia merasa bersalah. Hmm. Nah ketika dia sudah merasa bersalah dia menuruti apa yang diinginkan. Dan ketika sudah diturutin apa yang diinginkan si suaminya yang dilakukan adalah apa sih namanya mengancam, membuat rasa takut. Jadi selalu antara dua kutub ketakutan dan penyesalan itu diputar gitu terus sampai dia kaget. Kok saya bisa ya udah cerai sudah cukup lama tapi masih keikat sama mantan suami. Nah ini mungkin di malam hari ini kalau ada pengalaman itu nggak harus sama suaminya ya. Maksudnya kan ini banyak ya. Kadang kita sama mantan atasan gitu kan udah resign tuh. Cuman atasannya masih sering aja minta tolong gitu nggak dibayar lagi. Kadang Hmm. juga ada yang apa namanya mungkin masih belum jenjang nikah pacaran itu kan sangat berpotensi. Nah, harapannya di sini teman-teman bisa sharing nanti pengalamannya apa, tanya jawab, dan Kak Vi juga ada forum khusus ya, nanti yang lebih private, dan di situ bisa lebih, apa namanya, intensif lagi. Seperti itu, ya saya silahkan untuk Kak Vi. Oke. Makasih waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Uh, Jadi langsung aja ya. Karena pembahasan ini agak panjang nih kalau emotional abuse karena ada beberapa part kan gitu. Nah, emotional abuse itu em, bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat tapi dampaknya itu besar loh. Kita itu kalau kita dipukul, ya kan, secara fisik itu pasti ada bekasnya. Kita ditampar aja kadang ngecap kan, gitu. Itu kita kelihatan. Tapi kalau emotional abuse ini itu nggak kelihatan, tapi itu dampaknya bisa bertahun-tahun. Kalau dipukul paling berapa sih memarnya, berapa hari hilang gitu, ya kan? Kalau emotional abuse itu bisa bertahun-tahun. Bahkan traumanya itu bisa dibawa sampai seumur hidup. Nah, jadi sekarang ini aku akan jelasin tanda-tanda emotional abuse, dampak, dan gimana untuk pulihnya. Tuh. Nah, emotional abuse itu apa sih? Emotional abuse itu biasanya itu perilaku seseorang itu yang merendahkan, mengendalikan atau mengontrol, terus itu menghancurkan Coach V, kepercayaan. Ah, mungkin suaranya bisa mungkin bisa apa, di full screen kalau bisa untuk oh, presentasinya. full screen-nya gimana nih caranya? Kalau Itu nggak yang kelihatan. apa yang lebar yang di samping logo flash disk apa tuh? Di samping gerigi di atas.
di kanan atas kalau dari saya. Nah, itu di bawahnya kan ada tanda apa? Oh, holder, holder, Tanda holder. panah Ini kayaknya. Tunggu. yang ini, yang di mana? Pojok kanan, tapi s- bukan pojok banget. Yang di bawahnya itu kan ada tanda panah atas bawah tuh, bawahnya lagi di samping Tunggu, gerigi tunggu. itu, di samping logo gerigi, Aku agak-agak. samping logo gerigi. Setting persis, logo setting biasanya. Kalau logo gerigi, logo setting sampingnya persis itu kan ada tanda panah gitu. Setting. Nah, ini bisa nih. Gimana nih? Sabar, sabar. Nah, coba ini saya berarti, oh Oh, ini, harus, ini, ini. ya betul, Oke, ya itu. Nah, oke. Ya, oke. Jadi, saya ulangin ya. Emotional abuse itu perilaku, tindakan seseorang itu yang tujuannya itu mengendalikan, merendahkan, bahkan menghancurkan kepercayaan diri seseorang melalui kayak biasanya itu mereka bersifatnya manipulasi ya. Tuh. Nah, nanti macam-macam manipulasi. Nanti dijelasin kayak gaslighting, terus yang tadi disebutin oleh Coach Dila tadi intimidasi verbal gitu ya, silent treatment itu juga salah satu bentuk dari emotional abuse sebenarnya. Tapi banyak orang tuh yang nggak tahu bahwa silent treatment itu adalah bagian dari emotional abuse. Jadi kadang-kadang kita menormalisasikan ketika orang itu melakukan silent treatment gitu. Oke. And then, oops. Nah, ini jenis-jenis emotional abuse tadi yang manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh abuser ini adalah satu gaslighting. Gaslighting ini kayak membuat apa ya, satu stigma yang ini benar nggak ya? Ini atau biasanya mereka melakukan atau mengucapkan, bukan melakukan, tapi mengucapkan hal seperti, ah itu cuman perasaan kamu aja. Ah, aku cuman bercanda, kamu terlalu baper. Nah, jadi ketika kita merasa ada emosional kita yang dimainkan di situ, gitu ya, kita meragukan itu. Oh iya, apa aku yang terlalu baper ya? Oh iya. Terus biasanya kayak, kapan aku ngomong kayak gitu? Si abuser biasanya ngomong kayak gitu. Terus akhirnya otak kita tuh kayak, perasaan dia ngomong ini waktu itu bulan lalu gitu kan. Tapi otak kita tuh dibuat bekerja secara maksimal kayak, iya ya, apa aku salah dengar ya? Gitu loh. Nah, itu gaslighting biasanya. Atau juga bisa begini. Ketika misalnya dia melakukan kesalahan, si abuser yang melakukan kesalahan, itu akan dibalikkan ke kita. Aku begini gara-gara kamu. Apa yang aku lakukan ini adalah tindakan dari kamu. Kamu kan dulu begitu. Makanya aku begini. Gitu. Jadi itu membuat kita tuh merasa bersalah. Oh iya ya, jangan-jangan dia begitu gara-gara aku mungkin pada saat itu tidak sadar menyakiti dia gitu. Nah, itu gaslighting. Kemudian yang kedua itu silent treatment. Nah, di sini banyak perdebatan sebenarnya. Aku juga sering sih silent treatment, berarti aku seorang abuser dong. Enggak, berbeda. Silent treatment yang dilakukan oleh seorang abuser itu biasanya untuk menghukum si korbannya. Ada orang-orang yang ketika ada masalah, dia kan perlu menenangkan diri dulu, gitu ya. Nah, sesudah itu biasanya kan dia mendatangi gitu kan pasangannya, temannya gitu ya untuk oke, ayo kita selesaikan masalah ini, konflik ini seperti apa gitu ya. Tetapi si abuser biasanya ketika mereka melakukan silent treatment itu adalah ketika satu mereka itu sebenarnya tahu mereka itu sudah terbuka gitu ya, maksudnya sudah ketahuan bahwa itu kesalahan mereka. Tetapi cara menghukumnya mereka itu adalah dengan mendiamkan kita. Nah, itu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tetapi setelah itu, ketika dia datang kembali, itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu bedanya. Jadi, jangan salah antara silent yang dilakukan oleh orang yang sehat, karena itu kita juga kadang-kadang butuh untuk menenangkan diri kita, untuk menyelesaikan satu konflik, gitu ya. Dan silent treatment yang dilakukan oleh para abuser. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya manipulasi emosional. Nah, ini tadi menggunakan rasa bersalah atau ketakutan. Ini hampir-hampir sama sebenarnya sama gaslighting. Jadi,
Mereka tuh akan bilang, aku begini gara-gara kamu, aku begini karena ada hal tertentu. Jadi ketika kita mencoba untuk menyelesaikan itu, akhirnya, oh ya udah kasih dia waktu deh, mungkin dia perlu waktu. Oh salah ya aku ngomongnya saat ini ya, gitu. Mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi sedih, salah ya. Itu. Dan kemudian juga biasanya mereka mengintimidasi kita gitu ya, dengan yang namanya em, diberikan sebuah ketakutan gitu. Bahkan ada orang yang memanipulasi emosional misalnya ya. Kalau kamu begitu, aku akan melakukan tindakan ini. Jadi akhirnya kita tuh takut. Akhirnya besok-besok, semakin kita membiarkan ini, gitu ya, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Yang biasanya kita adalah em, punya sifat emosional, punya emosional yang sehat, menyelesaikan masalah. Akhirnya kita ikut-ikutan kayak, ya udah deh, kayaknya ngomong sama dia harus hati-hati deh. Akhirnya lama-lama terjadi konflik, setiap terjadi konflik, akhirnya dibiarkan begitu saja, diluapkan begitu saja. Jadi menguap, nggak ada penyelesaiannya. Akhirnya kan itu menumpuk, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya verbal abuse, menghina, meremehkan, mengancam. Biasanya ini salah satunya adalah body shaming, gitu ya. Terus itu meremehkan kemampuan, ah, bisa apa sih kamu? Kamu emang kalau kayak gitu bisa, kamu kalau jadi aku coba deh, bisa nggak? Gitu. Kalau kamu ada di posisi aku, gimana? Coba deh. Gitu. Jadi seolah meremehkan emosi kita. Atau juga kayak yang, ah kamu gitu aja lebay, kamu terlalu lemah, kamu terlalu ini. Jadi dia itu tidak, setiap orang kan punya kekuatan ketahanan mental masing-masing ya. Gitu. Jadi orang-orang abuser ini selalu meremehkan, gitu, meremehkan gitu. Nah, kemudian ini tadi blame shifting juga menyalahkan korban atas semua masalah. Jadi kita itu sebagai korban, kita itu diberikan tanggung jawab bahwa apapun yang terjadi itu adalah salah kita, gitu. Semua adalah salah kita. Kemudian ada yang namanya love bombing dan devaluasi. Nah, ini ini juga banyak yang salah kaprah di luar sana. Karena akhirnya banyak orang bilang, lah berarti kalau misalnya kita em, diberi perhatian misalnya sama orang baru gitu. Jangan-jangan itu love bombing. Nah, enggak juga gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa tahu apa sih kategori love bombing dan diberikan perhatian yang sehat gitu ya. Nah, love bombing ini kan kasih sayang yang berlebihan. Artinya begini, ketika awal-awal kita dekat dengan seseorang, entah itu teman, entah itu pasangan misalnya, kita tuh benar-benar diberikan perhatian, pujian yang sampai kita aja nggak punya space untuk diri kita gitu. Makanya kalau di tahap kayak pengenalan ya, kayak pacaran gitu ya, itu bahkan sampai 24 jam harus dengan dia. Entah itu melalui video call, di telepon, dan segala macam. Itu udah nggak sehat sebenarnya. Karena tidak ada space untuk diri kita sendiri. Dia tidak, abusernya tidak memberikan waktu kepada kita untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia selalu ada 24 jam. Tuh. Nah, kemudian devaluasi. Setelah kita masuk dalam perangkapnya dia, kita sudah mempunyai status, punya hubungan, akhirnya dia mulai untuk merendahkan kita. Gitu. Jadi merendahkan itu ya ini tadi yang di atas tadi, gaslighting, silent treatment. Jadi setiap ada masalah hilang, setiap ada masalah hilang. Akhirnya kita yang berpikir, iya ya, jangan-jangan aku yang salah ya, jangan-jangan aku yang salah. Nah, untuk em, orang-orang yang mempunyai sisi narsistik yang berlebih, gitu ya. Di sini biasanya itu polanya itu dari love bombing ke devaluasi, kemudian ke discard, gitu ya. Nah, discard itu juga salah satu sebenarnya emotional abuse juga, ketika kita dibuang tanpa tahu salah kita apa, gitu ya. Artinya kita tiba-tiba di ghosting lah, baratnya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu fasenya juga ada namanya fase hoovering. Jadi tiba-tiba dia datang lagi tanpa rasa bersalah untuk kita itu masuk menarik kita itu masuk dalam hidup dia lagi gitu loh. Jadi tanpa ada rasa bersalah dia datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Betul. Oke. Nah, dampaknya, ini dampaknya yang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat signifikan ya. Beberapa klien saya justru malah hampir apa ya? Hampir kalau bisa dibilang gila ya gila karena kewarasan mereka sendiri mereka pertanyakan gitu ya. Jadi secara psikologis itu biasanya orang-orang yang terkena emotional abuse akan merasakan yang namanya depresi, anxiety gitu ya. Itu benar-benar itu ketika dengan si abuser ataupun setelah lepas dari abuser pun masih merasakan efeknya depresi dan kecemasan ini. Tuh. Biasanya juga mengalami namanya PTSD. Tuh. Terus secara fisik itu mengalami namanya gangguan tidur, sakit kepala, stres. Nah, ini kadang-kadang ada dari dampak fisik ini, ada juga beberapa orang yang terjadinya reverse metabolism. Jadi metabolismenya itu em, bertukar. Yang biasanya, misalnya, yang biasanya ada dari teman-teman yang makan sedikit jadi gemuk. Nah, ini mau makan banyak pun kalian nggak bisa gemuk. Jadi kurus gitu loh. Atau sebaliknya, kalian makan banyak, tapi kalian punya skinny fat kan, jadi kurus gitu kan. Nah ini enggak gitu loh. Makan dikit aja kayak gemuk, ataupun makan banyak jadinya kurus. Itu, jadi kebalik dari kondisi kalian normal. Apalagi, terus itu dampak emotional abuse ini, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, itu meningkatkan hormon kortisol, hormon histamin. Jadi yang tadinya teman-teman nggak punya alergi, itu akhirnya punya alergi. Dan anehnya kayak, kok aku baru ada alergi di umur segini ya? Kenapa dulu aku nggak punya alergi ini? Misalnya, em, alergi dingin. Dulu biasa-biasa aja ketika udara dingin. Sekarang dingin dikit, muncul tuh. Batuk, langsung alerginya kumat, langsung gatal-gatal apa segala macam. Itu akan keluar, gitu. Kemudian, kalau yang paling parah adalah akan terkena autoimun dan mengaktifkan sel kanker lebih cepat. Gitu. Ini dampak dari emotional abuse. Jadi em, bisa dibilang nggak main-main dampaknya gitu loh. Makanya banyak orang yang akhirnya masih muda gitu ya, tiba-tiba stadium 2, stadium 3. Jadi sel kankernya itu benar-benar udah aktif nih. Karena itu tadi mengaktifkan sel kanker lebih cepat karena hormon kortisol ya yang kita kandung di dalam badan ini setara dengan hormon kortisol yang 3 orang kandung. Jadi artinya bayangin kita satu, biasanya kita dapetin satu, ini kita satu, adanya 3 di badan kita. Jadi berlebih sekali hormon kortisolnya. Gitu. Nah, itu dampak dari emotional abuse tadi secara fisik. Kalau autoimun tuh sudah banyak ya. Jadi tiba-tiba sering memar gitu ya. Bahkan ada yang sampai kena lupus. Nah, kemudian kalau yang psikologisnya itu depresi, kecemasan itu udah pasti ya. Jadi insomnia, susah tidur gitu. Cemasnya itu benar-benar cemas yang nggak bisa dikontrol. Ngelihat sesuatu aja itu udah benar-benar men-trigger gitu. Oke. Nah, ini biasanya, biasanya orang-orang yang sudah terkena emotional abuse itu akan sulit keluar dari lingkaran itu. Sulit dari um, keluar keluar dari lingkaran itu karena apa? Karena ada yang namanya trauma dan trauma bonding. Nah, trauma bonding ini apa sih? Jadi trauma bonding ini kan ada ikatan trauma ya. Jadi biasanya itu antara si korban dengan si abuser itu kayak punya satu keterikatan. Malah kadang-kadang anehnya gini, kok saya tahu saya diperlakukan tidak baik, tapi saya kangen ya, gitu. Tapi saya kangen gitu. Tapi saya mau mau
apa ya, mendekat lagi ke dia gitu loh. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya pemulihannya itu putus di tengah jalan karena ketika masa pemulihan itu muncul tuh rasa kangen, pengen ketemu ataupun berkumpul lagi kalau misalnya dengan teman ya atau atasan gitu. Jadi karena sudah adanya ketergantungan, jadi ada addiction di sana. Jadi udah kayak kecanduan. Jadi kalau nggak di abuse, itu kayaknya nggak ada yang kurang dalam hidup. Gitu. Biasanya begitu. Biasanya udah mulai 40% pemulihan gitu ya, itu pasti gagal. Karena ketika em, datang rasa kangen ataupun rasa kasihan itu hilang semua. Gitu. Kita akhirnya menerima mereka kembali atau kita tuh meminta mereka untuk kembali lagi ke kita. Gitu. Nah, untuk pulihnya gimana sih gitu ya? Untuk pulihnya itu sebenarnya kalian harus sadar bahwa apa yang kalian rasakan itu bukan rasa sayang, cinta, hormat, ya kan? Atau ataupun menghargai orang itu, tapi itu namanya trauma bonding, gitu loh, ikatan trauma. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa oh selama ini aku terkena namanya emotional abuse gitu ya, itu disadari. Jadi ketika rasa itu datang, gitu ya, oh rasa kangen, oh janjian aku benar-benar cinta nih sama dia, oh janjian aku benar-benar membutuhkan sosok teman seperti ini atau membutuhkan sosok pasangan seperti ini, harus disadari lagi, oh enggak, aku tidak mau terulang lagi, gitu loh. Karena ini bukan rasa respect, menghargai ataupun cinta ataupun sayang, tapi ini adalah trauma bonding. Itu dulu. Jadi pertama kali ketika ingin keluar dari siklus ini harus sadar dan menerima dulu. Oke, saya terima, saya di abuse selama ini dan saya sudah sadari itu. Nah, kemudian biasanya orang-orang yang terkena emotional abuse ini adalah orang-orang yang kurang menerapkan batasan. Orang-orang yang biasanya selalu menjadi people pleaser. Orang-orang yang biasanya itu selalu pengen membuat orang lain senang tanpa memikirkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi, ah yang penting temanku senang, yang penting dia senang, gitu ya. Aku mau senang atau enggak ya nantilah itu. Yang penting dia senang dulu deh, gitu loh. Aku merasa ada kebanggaan ketika melihat orang lain itu bisa bahagia karena aku, gitu loh. Biasanya orang-orang ini yang menjadi target dan akhirnya menjadi korban dari pelaku abuse ini, gitu. Nah, terus cara yang kedua adalah dengan no contact, no contact dan no stalking, gitu ya, media sosialnya mereka. Kebanyakan karena efek trauma bonding tadi, gitu ya, ada semacam denial, nih. Ada semacam denial di dalam diri kita, gitu ya. Akhirnya kita tuh pengen stalking mereka, apakah hidup mereka baik-baik saja, apakah mereka itu sudah menemukan orang baru ataupun circle baru. Nah, kan akhirnya kita stalking tuh. Nah, kalau bisa memang no kontak sama sekali. Tapi kalau yang sudah em, apa ya punya anak gitu ya, lakukan low kontak. Jadi hanya kontak membicarakan masalah anak. Selebihnya terapkan batasan. Jadi kalau udah mulai meluas gitu ya pembahasannya ke yang lain, itu harus di stop. Oh maaf, ini bukan ranah kita. Kita hanya berbicara masalah anak. Bukan. Terus juga bisa dengan mencari dukungan gitu ya. Bisa juga dengan komunitas ataupun ke profesional gitu ya, ataupun bercerita ke keluarga gitu, ataupun ke teman. Tapi memang tantangannya adalah pelaku abuse ini biasanya kalau di depan orang itu mereka baik. Gitu. Jadi mereka hanya mengabuse kita itu behind the door, behind the closed door. Jadi di belakang pintu. Jadi setelah nggak ada orang lain yang tahu,
barulah mereka mengabuse kita. Jadi kebanyakan orang-orang itu yang tidak memahami pola emotional abuse akan sulit percaya bahwa si korban ini mendapatkan yang namanya emotional abuse. Gitu. Itu tantangannya bagi para korban dari emotional abuse. Gitu. Nah, terus yang ketiga, nah setelah itu sebisa mungkin sembuhkan luka batin teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena dengan luka batin ini sebenarnya itu yang membuat teman-teman menarik si pelaku abuse ini ke dalam hidup kalian. Kenapa kalian menjadi orang yang uh, people pleaser? Kenapa kalian menjadi orang yang selalu susah untuk bilang tidak? Karena ada luka batin di sana. Masih ada luka batin di sana. Gitu loh. Secara tidak langsung tanpa teman-teman sadari, itu yang terjadi. Oh. Jadi bisa dengan terapi atau journaling gitu ya. Jadi coba dilihat lagi. Kenapa saya selalu menarik uh, para abuser nih? Itu pasti ada rootnya, pasti ada penyebabnya apa. Oh, oke, kemudian ini nanti ada latihan untuk refleksi. Jadi latihan refleksi itu ya seperti ini. Loh. Apakah kamu mengalami emotional abuse? Nah ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab. Apakah Anda sering merasa takut untuk berbicara dengan pasangan atau keluarga? Jadi apakah teman-teman di sini ketika mempunyai masalah selalu merasa takut untuk berbicara dengan pasangan atau keluarga? Ya. Terus apakah Anda sering disalahkan meskipun tidak melakukan kesalahan? Apakah Anda merasa harga diri Anda menurun karena hubungan ini? So, itu ada refleksinya sendiri. So, seperti ini. Nanti ditulis jawabannya. Momen apa yang membuat teman-teman itu sadar? Ketakutan terbesar. Jadi melakukan shadow work ya. Untuk ketakutan terbesar kita itu apa sebenarnya? So, apa langkah kecil yang bisa teman-teman lakukan? So, jadi ya itu pemulihan dari emosional abuse itu jadi nggak linear ya. Dan prosesnya itu nggak akan begini. Prosesnya itu akan seperti ini. Ada di satu sisi ketika teman-teman relax itu akan benar-benar down. Itu malah benar-benar nggak punya energi lagi. Jadi jangan merasa bahwa pada masa itu teman-teman itu gagal, enggak. Memang ketika ada fasenya relax karena itu mensinkronkan hormon dulu gitu. Jadi secara tidak langsung gitu ya, hormon di otak kita ini setelah mengalami emotional abuse itu udah tidak seimbang, udah imbalance gitu. Jadi begini prosesnya. Itu sih mungkin itu untuk pengenalan emotional abuse-nya Coach Bila. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya, saya buka sih kesempatan. Oke. Ya, silakan buat kakak-kakak, teman-teman yang ingin bertanya, mungkin punya pengalaman atau ada unek-unek, silakan disampaikan. Boleh ditulis di kolom chat ya kalau apa mungkin nggak bisa open mic, it's okay. Silakan ada yang mau bertanya atau aman. Kayaknya Kalau sih aman semua dapat kasih jempolnya. apa mereka bisa unmute sendiri kan? Bisa, bisa. Halo Kak, boleh saya nanya langsung Kak? Saya Hana. Ya, Silakan, silakan. Oke. Kak, gimana psikologinya seorang yang kena abusement emosional itu ke depannya nantinya? Jadi tadi kan dijelasin maksudnya poin-poinnya seperti apa. hmm.
Yang pertanyaan saya itu gimana dampak psikologinya? Maksudnya bisa ada sembuhan total atau mungkin ada sisa atau mungkin lainnya gitu loh dok. Gitu loh kak. Terus kemudian emotion abusement itu termasuk ya seseorang misalnya akhirnya menjadi seorang yang bipolar atau schizophrenia atau NPD atau eh, BPD yang kayak gitu-gitu kak. Jadi saya kurang jelas apakah ada kemungkinan seperti kayak gitu atau bagaimana. Dan terakhir kak yang ketiga ya, saya masih bingung perbedaan antara BPD dengan NPD. Saya masih Oke, bingung. Kakak oke, jelas ya. oke, siap. Makasih Kak Pita. Ya, Sehat selalu makasih. Kak. Oke, aku jawab dulu ya. Berapa persen nih? Berapa persennya nggak ada pemulihan ketika kena dari emotional abuse ini yang 100%. Jadi di angka 90 aja udah oke lah, menurut aku ya. Kalau kita hitung persen ya. Karena gini, akan ada residu-residu yang tersisa ketika kita eh, pulih atau dinyatakan sembuh gitu ya. Paling tidak sembuh itu adalah ketika kita sudah tidak bereaksi lagi terhadap emosi seseorang ataupun tindakan seseorang. Tetapi ada residu yang tersisa itu adalah berupa seperti udah nggak, contoh yaitu tadi yang biasanya nggak punya alergi, sekarang punya alergi. Dan itu akan sulit untuk disembuhkan gitu. Jadi 80-90% udah oke menurut saya. Gitu loh. Nah, cuman di awal-awal itu pasti kita akan em, mengadopsi ya perilakunya si abuser ini. Kita akan jadi emosional gitu ya. Kita akan adaptasi dulu tuh. Karena apa? Kita tuh udah memendam terlalu lama ya, gitu loh. Memendam emosi kita tuh sudah terlalu lama. Akhirnya em, kita awal-awal masa pemulihan tuh akan menjadi seorang yang em, anger person gitu ya. Kita akan benar-benar seorang pemarah gitu ya. Sampai mereka benar-benar sadar. Makanya itu tadi intinya adalah sadar dan penerimaan. Kalau tidak ada tidak menyadari dan tidak menerima kondisi ini, itu akan sulit. Itu sulit sekali untuk pulih gitu. Makanya cenderung kayak benar bisa toksik nggak, bisa jadi toksik nggak, bisa akhirnya gitu loh. Kalau mereka tidak menyadari, tetapi memang akhirnya mereka ini akan mengalami yang namanya depresi. Nah itu tadi kenapa ini berhubungan sama nomor dua ya kan? Kenapa akhirnya mereka ini kadang-kadang banyak, nggak, bukan kadang-kadang sih. Jadi biasanya memang terkena yang namanya bipolar, skizofrenia gitu ya. Terus BPD gitu. Nah itu biasanya mereka mengalami hal-hal itu gitu. Jadi wajar ketika mereka mendapatkan diagnosa akhirnya bipolar disorder, di mana kondisi yang mereka ada fase manik dan ada fase depresi gitu ya, ataupun skizofrenia yang akhirnya mereka mempunyai halusinasi-halusinasi yang ada di dalam pikiran mereka. Karena mereka tidak bisa mengungkapkan itu kan, gitu loh. Jadi apa ya gitu? Ini apa? Akhirnya mereka berhalusinasi sendiri. Yang paling parah adalah ketika sudah didiagnosa skizofrenia tadi, gitu loh. Itu yang paling parah. Kalau BPD itu kenapa? Karena mereka memendam rasa yang selama ini mereka ingin keluarkan, nggak bisa. Akhirnya orang-orang BPD ini kan adalah orang-orang yang secara emosional itu kadang-kadang mereka tidak terkontrol, gitu ya. Makanya disebut borderline kan. Nah, ini yang berhubungan lagi sama yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apa perbedaan antara NPD dan BPD? Nah, borderline dan narsistik, gitu ya. Sama, artinya gini, ada beberapa narcissistic trait, bukan sama, narcissistic trait. Kita bilangin narcissistic traits. Jadi, setiap orang yang mempunyai atau melakukan narcissistic traits, itu mereka belum tentu NPD, teman-teman. Gitu ya. Tetapi, gitu ya, perbedaannya adalah si BPD ini ada di mana rasa mereka itu takut bergantung, bergantung secara emosional, gitu ya. Bergantung secara emosional ke orang lain. Kalau narsistik ini, mereka itu biasanya memainkan emosi orang lain, gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi, dan biasanya orang-orang BPD ini ada rasa untuk apa ya? Ada rasa depresi juga dan mereka mengakui hal itu gitu. Emosionalnya jadi nggak terkontrol gitu ya kan. Kalau narsistik ini sebenarnya gitu ya, narsistik itu mereka bisa mengontrol emosinya.
narsistik ini tidak akan melakukan kekerasan di depan orang lain. Makanya kalau dia sudah melakukan kekerasan di depan orang lain, itu berarti sudah kombinasi antara psikopat narsistik. Gitu loh. Itu perbedaannya. Jadi kalau narsistik sendiri gitu ya, itu dia akan sebisa mungkin menciptakan image dan citra dia itu yang benar-benar sebagai seseorang yang amat sangat baik di depan orang. Gitu. Itu perbedaannya gitu ya. Jadi kalau sudah ada abuse secara fisik di depan orang lain itu berarti sudah ada tambahan yang lainnya, berarti sudah kombinasi entah itu psikopat gitu ya, gitu kan. Makanya kasus yang baru-baru ini kan disebutnya psikopat narsistik kan, gitu loh, yang mutilasi itu. Karena itu, kalau dia sudah sampai melakukan itu, ya itu udah berarti kombinasi. Karena narsistik ini gini, mereka itu membunuh kita secara perlahan, secara mental. Dia tidak akan mau terlihat bahwa dia itu yang melakukan itu, gitu loh. Jadi dibuatlah si korban yang merasa bersalah gitu loh. Dan berlarut-larut dalam rasa penyesalan itu dan rasa bersalah itu seperti kliennya Coach Dila tadi kan gitu loh. Dibuat rasa bersalah akhirnya apa? Hidupnya jadi nggak fokus, ibaratnya dibuat jadi kayak em, apa ya peribahasa itu mati segan hidup tak mau. Itu orang-orang narsistik itu biasanya melakukan itu dan menyebabkan kerusakan otak pada si korbannya. Itu narsistik jahatnya. Kalau BPD itu hanya mereka itu hanya yang em, emosi yang meledak-ledak. Semua orang tuh dimarahin gitu ya. Karena ada ketergantungan emosi dan takut ditinggalkan biasanya orang-orang BPD itu. Itu bedanya antara BPD dengan narsistik gitu. Jadi teman-teman jangan salah gitu ya. BPD pun bisa mempunyai namanya narcissistic traits gitu loh. Kayak gaslighting pun mereka kadang-kadang punya gitu loh. Silent treatment pun kadang-kadang mereka punya, cuman tujuannya yang berbeda gitu loh. Bukan untuk memanipulasi BPD, tapi karena itu udah dorongan dari dalam dirinya itu kayak apa ya? Gue nggak mau disalahin nih gitu, karena gue selama ini udah disalahin gitu loh. Nah, kalau narsistik itu melakukan itu karena memang ingin memanipulasi si korbannya gitu. Itu sudah puas dengan jawabannya? Iya. Terima kasih Kak Vita, bagus Ya, sekali penjelasannya. Sehat selalu Kak. makasih sama-sama. Sehat selalu juga. Nah, nih, ini ya teman-teman nih. Di sini ada yang ini. Dampak dari kesehatan itu loh yang benar-benar teman-teman harus apa ya? Kalau yang mengalami yang namanya kenapa yang saya concern itu adalah tentang narcissistic abuse ataupun orang-orang dengan narsistik tinggi ya. Karena di fisik, bahkan menurut penelitian ya di luar negeri gitu ya. Coba teman-teman perhatikan yang mempunyai kalian menduga ya kalau pasangan kalian itu narsistik ya gitu. Salah satu mata kalian itu pasti akan mengecil juga gitu. Itu yang terjadi tanpa kalian sadari gitu. Jadi alergi yang biasanya nggak ada alergi jadi alergi gitu ya. Dampaknya itu salah satu entah bola matanya mengecil, entah struktur matanya mengecil gitu. Dan itu memang kalau di luar negeri kan memang benar-benar diteliti ya korban-korban dari narcissistic abuse ini ya gitu loh. Nah itu coba bener nggak gitu. Jadi kalau kayak saya aja nih kalau kalian perhatiin karena saya juga seorang survivor ini antara mata kanan dan ini nih di bawah ini ada macam benjolan yang lebih lebih benjol daripada ini nih gitu loh. Ini kadang-kadang kelihatan sekali, kadang-kadang enggak. Tuh. Itu. Jadi memang struktur anatomi kita itu juga bisa berubah gara-gara narcissistic abuse ini. Gitu. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, di kolom chatnya ada Coach V dari Coach Arida, gimana Jadi, hubungan emotional abuse dengan physical abuse? Apakah semua emotional abuser itu physical abuse juga atau sebaliknya semua physical abuse pasti juga melakukan emotional abuse? nah, itu tadi kan yang aku jawab tadi gitu ya. Kalau dia sudah melakukan dua-duanya, berarti sudah ada dua. Makanya kita ada disebutnya itu ada uh, dark triad personality, ya kan? Itu. Jadi ada narsistik, ada psikopat, ada Machiavellism, gitu ya.
Nah, jadi ya kalau tiga-tiganya sudah ada, ya benar, dia akan melakukan emotional abuse dan physical abuse juga. Tapi biasanya kalau seorang narsistik ya, yang melakukan, jadi kayak misalnya gini, emotional abuse bisa dilakukan juga oleh seorang avoidant, gitu ya. BPD pun kadang-kadang untuk meluapkan itu dia sebenarnya kalau BPD lebih ke self harm ya. Rata-rata itu kalau orang-orang yang bipolar, DPD gitu ya, itu akan ke self harm. Mereka menyakiti diri mereka sendiri gitu ya. Tapi kalau kena narsistik psikopat gitu ya, itu benar. Itu yang sampai terjadi KDRT dan segala macam itu iya gitu loh. Jadi hubungan emotional abuse dengan physical abuse, kalau misalnya mereka melakukan physical abuse, sudah pasti melakukan emotional abuse juga. Tapi kalau mereka melakukan emotional abuse, belum tentu mereka melakukan physical abuse gitu. Itu, Arida. Nah, ini Esther udah dijawab gitu. Jadi silakan ada lagi yang mau bertanya, boleh langsung open mic, biar langsung tanya ke Coach V. Nah, mungkin saya tanya juga nih, Coach V. Em, kan challenge kita di Indonesia itu untuk akses apa sih namanya? Assessment ya. Akses treatment. Banyak lah akses treatment. Terus pengen tahu nih orang beneran nggak sih narsistik segala macam itu kan minim banget ya. Bisa dikatakan sangat kurang gitu ya. Nah, terus apa sih langkah yang bisa kita lakukan supaya kita antisipasi nih? Karena kita nggak tahu juga kan nih orang narsis atau enggak, atau mungkin dia punya masalah yang lain gitu. Nah, gimana sih cara proteksi diri kita ketika ketemu orang-orang yang kok ini memang suka abuse, entah itu mungkin kalau mau atasan tuh kan kadang tiba-tiba maki-maki di depan orang. Orangnya nggak ada salah gitu. Atau dimainin ya perasaannya kadang atasan juga seperti itu ya, dimainin, disayang-sayang, udah habis disayang, udah tinggi dibanting gitu kan anak buahnya gitu. Nah, ini gimana caranya kita proteksi diri kita? Oke. Jadi gampangnya gini, perhatikan di intensitas. Perhatikan di intensitas. Kadang-kadang gini, kita melakukan yang namanya gaslighting. Ada normal gaslighting ketika kita ingin mendefense diri kita. Kita ini punya defense mekanisme sendiri-sendiri kan, gitu loh. Terkadang kita melakukan itu untuk membela diri kita, gitu. Tetapi di intensitas orang-orang si emotional abuse ini nih, apalagi yang narsistik ya, mereka kan melakukan itu setiap saat, gitu loh. Jadi intensitasnya dilihat gitu loh. Kalau memang atasan itu terus-menerus melakukan abuse gitu, oh berarti memang iya. Karena gini, di Indonesia kan memang gini, ini pro dan kontra sebenarnya coach gitu. Nah, kenapa dibilang pro dan kontra gitu ya? Karena banyak em, profesional yang bilang, oke, kita tidak bisa apa ya menjudge mereka NPD gitu ya tanpa ada assessment yang ini gitu ya. Tetapi di satu sisi yang pertama orang-orang narsistik ataupun yang NPD gitu. Jadi narsistik dengan NPD ini beda ya, gitu ya. Narsistik tinggi dengan NPD ini beda. Itu um, jarang yang mau melakukan assessment gitu ya. Kalaupun mereka tahu, mereka sudah bisa memanipulasi itu. Kadang mereka bisa memanipulasi itu gitu ya. Bahkan nggak nggak sedikit juga gitu ya. Bahwa si orang-orang yang punya sifat narsistik ini dari orang-orang yang mengetahui tentang kesehatan mental juga gitu loh. Akhirnya agak sulit kan gitu loh. Nah, jadi ini masih kalau di Indonesia masih benar-benar pro dan kontra sebenarnya untuk masalah ini gitu loh. Yang mengetahui, makanya yang mengetahui apakah dia itu seorang yang narsistik tinggi atau bahkan NPD itu sebenarnya hanya korbannya gitu loh. Karena di depan orang lain itu mereka itu akan benar-benar jadi sosok yang nice gitu ya. Gitu. Jadi itu yang membuat itu benar-benar challenge sih di Indonesia gitu loh. Jadi kadang-kadang sih apa ya NPD teriak NPD orang bilang gitu. Ada yang begitu. NPD teriak NPD itu banyak gitu loh. Karena ya ini tadi gitu. Kurangnya em, apa ya? Kita tuh kayak kadang-kadang dengar cerita orang ada nggak percayanya gitu. Padahal ya itu tadi yang bisa
merasakan abuse itu hanya si korban. Itu sebenarnya. Itu sih. Jadi dilihat dari intensitas ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Gimana kalau korban berusaha jaga diri tapi abuser menggunakan. Nah, itu yang namanya disebut dengan flying monkey tadi. Jadi dia itu pasti kan gini. Kenapa dia hanya menyerang satu orang misalnya ya atau ke beberapa orang saja, nggak semua teman-teman dia itu dia jahat gitu ya ibaratnya. Dia tidak membuka topengnya gitu ya. Karena orang-orang yang dia pilih untuk menjadi musuhnya itu adalah itu yang menjadi ancaman bagi dia. Entah ancaman dia untuk naik jabatan, entah dia melihat si orang tersebut mempunyai value yang lebih daripada dia, akhirnya dia iri gitu ya. Itu. Dia tidak bisa melawan itu. Dia tahu. Sebenarnya orang-orang yang abuser ini dia tahu kelemahannya mereka, tetapi mereka tidak menerima itu. Akhirnya mereka mempengaruhi, itu ya, mempengaruhi teman-teman eh, teman-teman di sekitarnya gitu. Nah, caranya gimana? Satu, ya tetap aja lakukan yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya punya rencana, jangan disebarin ke siapa-siapa. Misalnya dikasih tugas nih, dikasih project. Nggak usah disebarin, oh project ini harus begini, begini, begini. Udah, susun aja projectnya langsung kasih ke atasan gitu. Kalau memang sudah benar-benar lingkungan kerjanya sudah benar-benar tidak nyaman, pertimbangkan untuk mencari tempat kerjaan lain dulu. Tapi jangan resign dulu ya, gitu loh. Jadi sambil kita kerja, cari tempat yang lain. Itu kalau memang benar-benar kira-kira sudah 90% sudah against kamu ya, sudah melawan gitu loh. Gitu sih, pertimbangin untuk pindah gitu. Tapi kalau memang masih bisa kamu handle dan di situ potensi kamu masih bisa kamu maksimalkan gitu ya, dan atasan juga masih eh appreciate kamu gitu ya, masih oke mempercayakan kamu untuk project-project segala macam ya silakan gitu loh. Tapi batasi aja. Intinya adalah menerapkan batasan dengan orang-orang seperti ini. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya, misalnya terpengaruh dengan dia, punya mindset aja gini, aku datang untuk kerja, udah selesai gitu loh. Teman nggak cuma untuk di lingkungan kerja kok, temanku masih ada di luar kok gitu. Itu aja, simpelnya begitu. Oke, ada lagi? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. NPD apakah bisa disembuhkan bila tidak bisa dihindarkan? Oke, happy. Nah, gini, kalau dibilang tidak bisa disembuhkan 100% berarti kita melangkahi yang namanya Tuhan dong, ya kan? Penyakit apa sih sebenarnya yang tidak bisa disembuhkan kecuali kematian kan? Bisa untuk diterapi, ya kan? Tetapi secara analoginya gini, dia tidak tahu bahwa dia sakit gitu, ya kan? Jadi ibaratnya kita tuh tahu gula dia udah tinggi gitu ya, tapi kita kasih tahu kalau gulanya sudah tinggi, dia sudah terkena diabetes, tapi dia masih makan nasi dan masih makan gula berlebih gitu ya, bahkan tidak mau berobat gitu loh. Itu mereka tidak sadar gitu loh. Ataupun kadang-kadang mereka tahu gitu ya, tapi mereka tidak sadar dan tidak menyadari itu dan mereka tidak mau berubah karena apa? Mereka sudah nyaman dengan karakter mereka yang seperti itu, memanipulasi orang gitu ya, hidup mereka itu jadi lebih mudah gitu. Akhirnya mereka tidak mau melepaskan label itu gitu loh, tidak mau melepaskan sifat itu, personalitinya itu gitu loh. Sebenarnya bisa diterapi gitu loh. Tapi perjalanannya panjang untuk terapi itu karena yang satu harus membuat mereka sadar dulu gitu loh. Jangan buat mereka untuk merasa ya, karena orang-orang NPD ini bermain dengan ranah pikiran, bukan dengan ranah perasaan. Mereka tidak akan merasa, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita berdebat, kalau memang perdebatan itu tidak bisa dihindari, tapi sebisa mungkin dihindari ya. Kalau memang ada perdebatan di situ, gitu ya. Jangan ucapin, kamu ngerasa nggak sih kamu sudah jahat sampai enggak? Coba kamu pikir, gitu. Jadi ditekankan, coba kamu pikir pakai otak kamu, gitu. Apa yang kamu lakukan ini nih gimana gitu. Jadi buat mereka untuk berpikir gitu. Karena orang-orang yang NPD ini gitu ya, kalau di luar negeri itu sudah diteliti bahwa mereka itu mempunyai kecepatan berpikir yang melebihi daripada kita gitu loh. Gitu. Kalau misalnya masih bisa dihindari kayak orang tua ya, gitu ya. Ya gampang untuk
komunikasi aja dibatasin. Pasangan juga begitu. Ibaratnya gini, ada beberapa orang yang memang tidak bisa berpisah ya dari pasangannya ya, gitu ya. Intinya gini, lakukan aja tugas kita sebagai anak, sebagai istri, batasi komunikasi, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu kayak dibawa pikiran gitu loh. Kalau bisa kita punya kesibukan sendiri, punya pekerjaan sendiri, gitu ya. Udah, gitu loh. Hindari sebisa mungkin hindari. Saat-saat tertentu oke lah, misalnya ada acara keluarga memang harus berdampingan dengan dia oke lah, gitu loh. Karena jadi gini, ibaratnya em, pernikahan itu hanya sebagai status gitu loh. Karena memang tidak bisa bercerai tadi gitu ya. Ada beberapa kan gitu, beberapa agama kan memang nggak bisa bercerai kan gitu loh. Anggap aja itu sebagai sebuah status gitu loh. Memang nggak enak, tapi itu yang harus realita yang harus kita terima ya gitu loh. Karena membuat mereka sadar itu sulit, sulit banget gitu, gitu, Evi. Kalau untuk orang tua, kalau pengalaman aku ya, kalau aku kebetulan juga almarhum mamaku juga seorang narsistik gitu ya. Kalau aku sih simpelnya gini, aku tetap berbakti kepada orang tua di saat mereka sakit aja. Sakit ya datang ngurus. Ketika dia lagi senang-senang, lagi sehat gitu ya. Ya kan ada ada orang sekitar yang bisa ini kan gitu. Tapi kalau udah sakit sampai masuk rumah sakit, pulang rawat gitu. Itu aja simpelnya begitu. Jadi ketika dokter bilang, "Oh ya udah boleh pulang." Oke, Dok, berapa pemulihannya berapa lama? Sebulan. Oke, sebulan aku pergi. Itu sih. Itu kalau untuk orang tua ya. Jadi kalau orang tua jangan dilawan. Apalagi kalau orang narsistik ya. Kalau orang tua narsistik itu apalagi mama ya yang narsistik ya, yang seorang ibu. Itu gampang, dibecandain aja lah. Mama tuh kalau apa? Kalau marah-marah nggak cantik loh apa segala macam. Karena kan narsistik itu kan butuh dipuji mereka itu. Gitu. Itu, Evi. Amelia. Kalau kita tahu kita di abuse, tapi kita ada trauma bonding untuk keluarnya. Nah ini, trauma bondingnya ini yang harus disembuhkan. Karena ya itu tadi, trauma bondingnya tadi, Amel. Jadi kamu udah udah jalan gitu ya. Di pertengahan, aduh aku kangen, aku pengen ketemu gitu ya. Udah, hubungin dia lagi. Akhirnya ketika dia hovering, diterima lagi. Atau enggak, aduh kasihan. Dia sama siapa ya sekarang? Apakah dia mendapatkan perlakuan yang baik ketika sama aku? Itu biasanya yang terjadi. Gitu. Nah, disadari dulu. Makanya tadi itu, disadari dan diterima bahwa apa yang kamu rasain itu sebenarnya bukan cinta. Jangan denial. Jangan menolak terus. Ah, enggak, aku cinta sama dia. Ini kayaknya cinta. Aku tuh tulus sama dia. Enggak. Enggak ada Oke lah. Kalian tulus, tapi dia tuh tidak menerima ketulusan kalian gitu loh. Jadi itu disebut trauma bonding. Jadi ketika kalian masih merasa mencintai orang yang menyakiti kalian, itu bukan cinta lagi. Awal kalian punya ketulusan, tapi di tengah-tengah perjalanan ketika kalian di abuse sampai terkena trauma bonding, gitu, ketulusan tuh udah nggak ada lagi. Tapi itu udah permainan otak ya, gitu. Apa hormon di otak kalian tuh udah benar-benar kacau. Bahkan kalian nggak tahu mana yang benar, mana yang realita, gitu. Makanya orang yang keluar dari eh, hubungan ini, gitu ya, hubungan yang penuh dengan emotional abuse ini, itu jadi gampang nggak percaya sama orang, gitu. Jadi lebih waspada. Jadi kalau ada orang yang bener nggak sih, iya nggak sih, gitu. Nah, gitu. Tapi coach kadang membuat mereka sadar bahwa iya benar. Nah itu makanya paling paling enggak ya ya itu kalau mau mempertahankan pernikahan ya hanya sebagai status doang gitu loh. Tuh. Nah, iya kan kita bisa kalau ada masalah. Ya nggak bisa. Tapi jarang ya, jarang yang bisa. Kecuali memang ada kesadaran dalam diri mereka sendiri gitu loh. Mungkin dampaknya udah masif gitu ya ke mereka. Atau tiba-tiba memang siapa tahu Tuhan kasih apa ya, ilham, kasih hidayah gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau aku bilang 9 dari 100% mungkin 1% lah mungkin ada ya. Kalau ada campur tangan Tuhan kan kita nggak pernah tahu ya gitu namanya campur tangan Tuhan ya. Aku nggak mau mendahului Tuhan dengan bilang oh nggak bisa sembuh. Lah tiba-tiba ada NPD yang sadar dirinya NPD karena tiba-tiba mungkin Tuhan saat itu masuk ke mimpinya atau misalnya kasih ilham ke dia gitu loh. Gitu.
gitu. Sulit, sulit gitu. Jadi makanya sebenarnya karena gini, aku juga tidak akan menyarankan orang lain untuk apalagi yang udah kalau masih pacaran aku justru menyarankan oke, kalau masih bisa lepas run run gitu ya. Tapi kalau udah menikah, aku nggak berani sebenarnya untuk menyarankan oh ya bercerai atau apa karena itu bukan wilayah aku. Jadi kalian yang tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalau memang sudah tidak sehat untuk diri kalian dan mental kalian, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Tuh, atau mau bertahan atau melepaskan itu dulu sebenarnya. Aku menangani klien sampai sekarang ada yang masih bertahan kok gitu loh. Karena memang suaminya abdi negara gitu ya. Jadi yang pertama aku bakal tanya mau bertahan atau mau melepaskan. Kalau bertahan ya dengan anggap aja hanya status gitu loh. Nikahan itu hanya status. Hanya sebagai apa ya? Kalau itu sebagai ibadah, tapi jangan biarkan mereka itu mengabuse kita lebih dalam lagi gitu. Makanya cara dengan apa? Dengan grey rock dan yellow rock tadi metodenya. Dengan kita bersikap bodoh amat. Bodoh amat artinya bukan nggak ngurusin dia ya gitu ya. Misalnya sebagai suami, oke lah kita masih memperhatikan makanannya dan segala macam gitu. Tapi ketika dia sudah mulai ingin mengabuse kita, kita udah, oh maaf, aku nggak terima ini. Jadi lebih menghindar gitu loh. Itu, oke? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Malam, Kalau Coach. Saya mau bertanya, bisa? Masih ada Boleh? silakan, waktunya? silakan. Banyak Silakan. masih. Oh ya. Malam, Mbak Fit. Ya, malam. Saya dengan Vera, Hmm? ibu dari seorang anak yang mengidap diagnosanya bipolar. Oke. Nah, tapi di sini kan kita sudah berobat ya ke Ya. psikiater ya, dan psikiater pun juga sudah kasih apa sih maksudnya rule-nya lah harus dari segala untuk waktu tidur apa segala macam sampai obat waktu minum dan segalanya. Tapi Hmm. kenapa anak ini nggak mau mengikuti gitu ya ya Mbak Vita ya? Saya tuh bingung, saya bilang kamu sebenarnya tuh mau sembuh atau enggak gitu loh, mau sehat lagi atau enggak karena setiap malam nih keluar dia. Setiap malam keluar, nanti pulang udah jam 11 baru dia belum tentu pulang itu tuh udah bisa tidur, enggak juga padahal udah dibantu dengan obat. Oke. Nah, itu maksudnya saya bagaimana saya harus sebagai ibu tuh menerapkan ke anak perempuan saya ini gitu loh. Karena saya sudah memberikan wejangan juga dari apa namanya? Dari menurut dokter, terus cara spiritualnya juga ya saya kasih inilah masukan walaupun tidak sering ya karena kan kadang kalau anak orang-orang bipolar itu kalau lagi datang masa depresifnya suka bodo amat lo mau ngomong apa gitu ya. Kalau saya perhatiin gitu loh. Ya, 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 Nah, ya. nah jadinya saya tuh kadang juga suka jadi eh bingung eh gimana ya untuk menginikan anak saya gitu loh, menimbulkan bonding lagi dengan anak saya. Begitu Mbak Fit. Gitu aja. Makasih. Kasih Mbak Vera. Jadi gini, bipolar itu, nah kalau yang disebutin di Mbak Vera tadi itu adalah anaknya kemungkinan lagi di fase manik. Orang bipolar di fase manik itu memang kadang tidur hanya 2 jam sehari. Walaupun sudah ada obat, walaupun itu memang fasenya mereka gitu. Ya kan? Jadi dikenali dulu ini anak lagi di fase manik atau lagi di fase depresif nih gitu ya. Nah, jadi kalau di fase manik tuh biasanya orang-orang bipolar tuh ngomongnya itu cepet banget gitu loh. Terus energinya dia tuh berlebih gitu. Nah, kemudian dia memiliki sebenarnya ya ketika masa manik itu kalau bisa disalurkan di tempat yang positif. Misalnya anaknya suka apa nih? Misalnya anak cewek misalnya suka apa nih kegiatannya Aku misalnya. aku suka ini kan dia kan sekarang sih kuliah. Hmm.
Terus kuliah, terus dia sekarang ini suka ikut konten kreator begitu, terus sama nge-gym. Aku sih memang sarankan seperti itu gitu ya Mbak Fit ya, yang sesuai sama passion kamu lah, supaya kamu tuh merasa enjoy dan tahu penempatan diri. Nah, nggak apa-apa. Ketika dia lagi di fase manik, gitu ya, suruh dia untuk misalnya buat konten sebanyak-banyaknya apa nih? Ini kamu tulis nih kontennya apa gitu kan, di support seperti itu gitu ya. Nah, terus itu biasanya kan orang yang di fase manik nih kesenggol dikit marah ya, gitu ya. Biasanya mereka itu kan kayak mudah tersinggung ya kalau lagi di fase manik ya. Nggak apa-apa, itu biarkan dia untuk nge-gym tuh bagus loh. Orang penderita bipolar memang aku saranin untuk nge-gym ya, gitu loh. Jadi kalau dibilang ada nggak yang stop obat? Ada kok orang bipolar yang stop obat, gitu. Tapi ya itu tadi, gitu loh. Itu benar-benar diregulasi. Nah, coba nanti ditanya gitu ya, apa sih yang dia rasain selama ini, gitu loh. Apakah dia mendapatkan abuse dari teman-teman sekitarnya, dari lingkungannya, apakah dari keluarga besar ada yang buat dia seperti itu, gitu ya. Terus coba kalau lagi kayak gitu tuh diajak kayak bukan pas fase manik ya. Kalau misalkan gini, jadi antara fase manik dan fase depresif tuh kan di tengah-tengah ada fase normal tuh. Nah, pas lagi di fase normal tuh coba untuk menguak isi shadow work-nya, shadownya dia, ketakutan dia itu apa gitu ya. Karena gini, yang diperlukan oleh orang-orang bipolar ataupun penyintas mental health yang lainnya adalah bukan nyaman ya, tapi aman. Jadi buatlah kita sebagai orang tua itu tuh adalah tempat teraman bagi mereka. Kita tuh salah. Karena awalnya kita bilang, aku bisa jadi tempat ternyaman untuk anakku. Enggak. Aku bisa menjadi tempat teraman. Jadi buat mereka merasa aman. Siapapun di sini gitu ya, yang punya anak gitu ya, yang sudah ada edukasi untuk itu, bilang, Mama, Papa adalah tempat teraman kamu untuk menumpahkan segalanya. Gitu loh. Gitu. Nah, terus em, sebenarnya kalau lagi fase manik, ini kalau bisa, jangan terlalu sering dibiarkan sendiri. Jadi walaupun dia nge-gym ataupun ke tempat ramai gitu ya, didampingin lah gitu loh. Didampingin biar kalau bisa gini, dikasih satu buku misalnya, kasih satu buku untuk dia konten ya ketika lagi fase manik itu dikasih satu buku, kamu tulis di sini nih apa yang mau kamu lakuin. Jadi sebisa mungkin mereka itu tidak terlalu banyak untuk eh, bicara gitu loh. Gitu. Terus ya mungkin kalau tadi dengan apa tadi ya, mungkin meditasi atau apa juga bagus, ya kan. Nah, terus tuh bantu untuk mengikuti rutinitas. Nah, ini memang yang agak-agak sulit ya, gitu. Kalau orang lagi manik itu memang sulit ya, gitu. Tapi buatlah gini, jam tidur itu paling tidak jam jam 11 sampai jam 3 malam. Jam 11 udah harus tidur nyenyak sampai jam 3 gitu. Gitu. Dan makanan juga. Mungkin kalau dia nge-gym mungkin udah oke lah ya makanannya ya, lebih banyak protein gitu ya. Jadi kayak yang eh, mungkin kayak karbonya dikurangin. Itu juga bisa ketika terlalu banyak gula dalam tubuhnya juga meningkatkan itu tadi gitu loh, fase maniknya itu. Gitu. Jadi itu sih ininya em, untuk anak yang lagi ataupun orang-orang yang lagi apa di fase manik tadi gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang kita yang mengerti mereka gitu loh. Jadi dibuat lebih teratur aja. Wajar kok gitu. Dibuat shadow work-nya aja, Mbak Vera. Jadi bicara dari hati ke hati ataupun diajak eh, permainan deep talk aja. Yuk kita deep talk yuk gitu. Kita nggak pernah tahu luka batin apa yang anak ini pendam ya gitu loh. Apakah dulu waktu di sekolah dapat bullying? Kita nggak pernah tahu karena dia tidak pernah cerita gitu. Gitu. Ada lagi Mbak Vera? Oke, Mbak. Hmm. Emang anak ini kan, maaf, eh introvert ya, dia Hmm. ya. Hmm. Modelannya tuh introvert. Jadinya setiap saya, ini kan dia kuliah di Semarang. Saya tuh bolak-balik untuk dampingin dia. Nah, di saat kadang dia gini, Mami udah nggak usah lama-lama di sini, balik. Saya ikutin.
saya pulang karena saya memberikan space sendiri juga dulu buat dia ya. Karena permintaan dia saya nggak mau dia nanti jadi tertekan. Cuman kadang dia tuh nggak mau gitu loh Mbak. Jadi kalau dia mau ngingetin ini lagi ada di fase, ada beberapa fase yang misalnya lagi fase manik itu saya saya ini bilang yuk kita nge-gym bareng, yuk kita jalan bareng, itu tuh dia nggak mau gitu loh Mbak, nggak mau, nggak ah, malu, dia bilang gitu loh, kok malu, dia jadinya pergi sama temennya, oke lah sama temennya, yang penting ada yang nemenin. Memang saya ada kekhawatiran karena ya dari baca-baca dari fase manik itu ada yang cukup membahayakan juga kalau dia nggak under control gitu ya Mbak ya, gitu. Nah, cuman anaknya ini tuh selalu introvert. Saya sering sekali ajak ngomong, apa yang kamu alamin sekarang, sedang lagi di apa sih yang bikin kamu lagi ke misalnya kelihatan unhappy. Apa sering ajak ngomong cuman ya sebatas itu aja. Memang dia pernah ada luka juga dengan keluarga, khususnya saya gitu kan. Itu dia cerita sendiri dulu dan saya juga jadi merasa bersalah banget, apa mungkin saya salah satu penyebabnya, walaupun dia bilang enggak Mi karena dulu dia juga sempat kena abuse juga pas lagi di sekolah, dan terus pas lagi di masa kuliah ini yang memang keluar banget itu, yang jadinya harus berobat karena dia sudah sampai pernah berpikir yang enggak gitu loh Mbak Fit, untuk ya sampai mau bunuh diri. Suicidal thought ya. Heeh. Biasanya orang bipolar itu, jadi kalau dalam ini kan skizofrenia itu baru di bawahnya bipolar kan gitu loh. Nah itu. Jadi kalau bisa sih untuk sekarang coba dianjurkan untuk journaling dulu. Kalau dia tidak Sudah mau jurnaling, cerita ya dengan dia kita, sudah bikin. Heeh. journalingnya dia bikin sendiri atau memang ada pertanyaan gitu. Kadang ada beberapa journaling itu ya yang Hmm. eh, apa ya? Itu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu di situ gitu. Oh, enggak, dia Jadi jadi bukan journalingnya diary. dia itu kayak iya kayak diary dia. Nah, jadi selain buat Oh, diary, ya kan, jadi buat mm, journaling gitu loh. Nah, kebetulan aku mm, tuh ada gitu loh, ada materi journalingnya itu di situ ada shadow worknya, ada inner child-nya, ada segala macam di situ. Ada untuk regulasi-regulasi tertentu itu ada semua gitu loh. Ada orang yang bisa bertanya ke diri sendiri, ada orang yang butuh dipancing dulu kan gitu, gitu loh. mm, mm. Tuh. Oh, jadinya harus ada, kalau journaling itu ya ada seperti kayak di talk gitu ya Mbak ya. Jadi kita kita yang nulis atau dia yang nulis berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, nah, kayak contohnya gini ya. Mungkin aku kasih contoh sedikit ya. Mm, Contohnya kayak gini, gitu. Jadi saya sudah buat materi untuk journaling ya, Januari, Februari gitu. Nih, saya udah buat apa PDF ini juga. Gitu. Jadi di situ ada setiap ada journaling per bulan, ada journaling lengkap gitu ya. Di situ ada. itu bisa dibeli Mbak. Ah, Itu ah, bisa ada nanti linknya gitu loh. Cuman gini, ada. kalau untuk ini biasanya sih saya selalu anjurkan untuk eh gini, untuk anaknya ya, mungkin ya. Mm, ya. Mungkin untuk ada terapi CBT juga, biasanya di psikolog klinis ataupun di psikiater gitu ya, gitu. Apakah sudah pernah Mm. melakukan itu gitu? Itu sih. Eh, apaan tadi namanya Mbak? Si BT. Oh, Eh, kognitif behavioral terapi gitu. Oh, itu kayaknya sih belum ya. Cuman memang kita kan memang lagi berobat, gak di udah udah beberapa bulan ini tuh berobat ke psikiater. Cuman saya pernah tanya, eh, dok perlu nggak ya seperti ada seperti apa ya, ya seperti yang tadi Mbak Fit bilang ya. Cuma saya lupa, nah saya menyebutkannya apa gitu. Seperti kuesioner atau apa, saya tanyanya begitu. Kita di Nah, psikolog, terus psikolog ada.
kalau ke psikolog ada Ada ya. ada terapinya juga. Jadi sebenarnya tuh kalau di sini kan kita cuma ngebantu untuk materi jurnalnya, tapi ada juga yang itu tadi CBT ataupun DBT gitu. Itu sih. Hmm, Biasanya ada untuk bipolar tuh ada kok. ada ya. Palingan mungkin saya nanyanya ke psikolog ya, Mbak Vita ya. Karena kayaknya ke dokter kalau dari psikiaternya tidak ini, cuman dia waktu itu sih cuman sempat coba aja ke psikolog gitu loh. Cuman anjurannya begitu. Nah, ini sih nanti di link saya ini ada kalau memang untuk apa materi journaling kalaupun mau agak apa ya untuk membantu sedikit gitu ya selain untuk melakukan CBT tadi ya CBT Iya. ataupun DBT tadi ya gitu loh. Oh, iya iya. Oke, Silakan kalau di gitu. follow ya. Buat DM Ya. DM langsung bisa langsung Ah, ke aktif. ya. Makasih ya Mbak Vita ya. Sama-sama. Ada lagi? Oke, mungkin satu penanya terakhir ya, karena waktu kita udah mepet nih. Sudah aman, udah semua? Kalau sudah paham, tolong kasih kode jempolnya. Oke, Kak Esther udah. Kak Alfian, Kak Vera, oke aman ya. Iya, nanti kalau umpamanya memang pengen tanya-tanya lebih jauh, bisa langsung DM ke Coach V, bisa follow. Coach V juga punya komunitas ya, buat orang-orang yang mengalami masalah yang sama, supaya nggak sendirian. Oke, di sini ada Kak Amel. Untuk regulasi nervous systemnya gimana, Coach? Dari ini ya, dari abuse tadi ya, Iya, untuk mungkin Pak Fadil. Heeh. kayak meregulasi itu kalau di aku sih ya gitu. Jadi selain memang ke profesional ya, gitu ya. Itu memang kalau di aku cuman journaling gitu ya, atau dengan meditasi gitu ya. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri juga gitu loh. Jadi dan intinya adalah proses pemulihan kita itu yang bisa nyembuhin ya cuma diri kita. Jadi eh, profesional ya, psikiater, psikolog ataupun seorang coach kan hanya membantu ya. Jadi untuk nervous system dan segala macam itu awalnya memang harus. Jadi gini, kalian harus tahu dulu nih, kalau kalian memang perlu yang namanya farmakoterapi, sudah membutuhkan obat-obatan, silahkan langsung temui psikiater gitu loh. Karena ada ketidakseimbangan hormon kan di situ gitu kan. Jadi memang harus dibantu oleh ya contohnya kayak antidepresan gitu ya kan. Itu yang pertama kali adalah itu dulu kalau aku gitu loh. Terus kemudian untuk meregulasi itu juga dengan itu tadi EMDR, CBT, DBT gitu ya. Nah, baru mungkin bisa dengan journaling atau meditasi gitu. Itu sih nama komunitasnya. Gini, aku sih via WhatsApp ya gitu. Via WhatsApp nanti bisa ini eh, bisa bisa langsung japri aja kali ya. Ada lagi karena kalau ada berhubungan sama nervous system ini kan pasti ada yang flight, freeze, pound ya, fight, flight gitu. Nah, itu memang benar-benar semua itu memang harus apa ya? Karena di situ sudah ada. Kenapa kita bisa nge-freeze? Kenapa kita bisa ada di mode survival mode gitu ya? Ya dari survival mode tadi. Ya karena itu tadi ketidakseimbangan hormon tadi. Salah satunya yang paling diutamakan untuk awal itu adalah ketika itu adalah memang farmakoterapi tadi gitu loh. Dibantu oleh obat-obatan dulu gitu. Kalau aku gitu karena kenapa aku bisa bilang itu yang paling utama? Karena itu membantu pertama. Karena gitu menjaga paling tidak ya waktu tidur kita, membuat kita merasa tenang dulu. Gitu. Itu siapa itu? Amel. Karena di saat pemulihan yang paling dibutuhkan adalah rasa tenang tadi.
aman, tenang gitu. Oke, ada lagi? Oke. Ya, ya nanti untuk Kak Vera bisa langsung apa DM ya ke WhatsApp-nya Kak Vita, di situ udah ada. Bisa ini juga ngajak ngopi kalau di Bali. Kalau di Bali. Kalau Ya. di Bali. Kalau di Jawa, di luar Bali kopinya ngopinya virtual jadinya. Mas, boleh satu lagi nggak mungkin kalau masih ada waktu? Oke, Boleh. silakan, silakan. Ya, sepertinya orang tua saya terutama mama ya NPD dan adik ini mengalami emotional abuse bertahun-tahun kan dan belakangan ini dia mengalami gangguan dan kita udah bawa ke psikolog dan ke psikiater juga diagnosanya itu schizo dan bipolar gitu. Nah, sekarang dia sedang dalam terapi pengobatan lah ya walaupun ada terapi psikologinya juga gitu. Nah, tapi mereka berdua ini kan tinggal serumah dan pada akhirnya mungkin ada kodependensi ya, jadi nggak bisa dan menolak untuk berpisah satu sama lain. Tapi pola hubungannya sih nggak sehat gitu. Jadi kadang-kadang kita yang di luar itu tuh ngeliatnya juga juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dalam kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan ya? Berarti kalau menurut aku perlu ada penengah sih di rumah. Perlu ada penengah di rumah. Jadi kalau bisa ya, tidak berinteraksi lah ya. Jadi gini, aku punya pengalaman ya, eh Mbak Evi. Waktu aku masih dengan mamaku gitu ya, kemudian ternyata aku tahu aku didiagnosa PTSD kompleks. Kemudian aku dengan pasanganku, aku didiagnosa lagi bipolar gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya, karena aku pisah nih sama pasangan gitu. Dan ya itu tadi, aku terapi, farmakoterapi iya gitu kan, CBT iya, ke psikolog dan segala macam. Akhirnya aku juga meregulasi itu sendiri dengan journaling, aku buat pertanyaan untuk diriku sendiri, apa yang harus ini. Aku edukasi tentang ini segala macam. Akhirnya ya puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah kayak akhirnya aku bisa lepas obat dan itu disetujui oleh psikiater aku dan ternyata memang paling mungkin ya menurut pengalaman pribadiku adalah menjauhi sumbernya dulu. Kalaupun memang tidak bisa dijauhi, paling tidak ada penengah lah di rumah itu gitu. Jadi jangan sampai misalnya si mama sama si adik berinteraksi terus, karena apalagi kalau menurut aku ya, aku yang bipolar aja sakit banget waktu itu gitu ya, untuk melawan pikiran-pikiranku untuk ya self harm gitu ya, loncat dari apartemen gitu ya, itu udah sakit banget, apalagi yang skizo dan bipolar ya gitu. Jadi kalau bisa ada penengah lah, jangan sampai kayak berinteraksi langsung. Menurutku sih seperti itu. Tuh. Nah, ini kan jadi kan kita tuh punya coping mechanism yang emang kita udah kenal gitu ya, Coach Vita. Dan misalnya karena dari kecil berhadapan dengan tipe orang dengan tipe NPD seperti itu gitu ya. Eventually adik saya ini waktu memilih pasangannya juga NPD gitu kan. Jadi kayak kan kita juga kayak apa ya self fulfilling prophecy mungkin situasi-situasi atau skema-skema yang dia kenal gitu ya dan dia tahu apa yang mesti dilakukan atau responnya seperti apa sehingga akhirnya dia mengulang pattern yang sama. Nah, jadi itu dia pas setelah dia masuk ke pernikahan jadi dua orang nih yang harus dihadapi dengan kayak gini akhirnya jebol gitu kan. Nah, sebenarnya kita udah coba bilangin sih dari dulu untuk ya udah gitu paling nggak kalau mungkin dia handle satu orang masih kuat gitu ya. Tapi ini emang emang harus serumah karena tadi ya ada perasaan kodependensi sebagai ibu dia pingin dekat anak bungsunya dan sebagai anak bungsu juga dia ngerasa punya tanggung jawab untuk merawat ibunya dan seterusnya gitu. Nah, jadi sekarang udah mungkin 2 tahunan nih Coach Vita dan ya alhamdulillah sih sekarang ada perbaikan gitu ya. Tapi saya ngerasa
Em, nggak tahu deh, kadang-kadang sedih sih ngeliat situasinya dan kayak nggak tahu gitu mau mesti apa gitu ya Coach Vita ya, karena benar-benar jadi kayak sebuah lingkaran yang kalau saya ngerasa saya ada di posisinya dia juga mungkin aku akan experience the same thing sih gitu. Itu makanya kenapa yang mempunyai orang tua yang ada apa narsistiknya ya, sisi narsistiknya itu terkadang untuk menarik pasangan yang punya sisi narsistik itu lebih besar karena itu tadi. Karena ibaratnya gini, kalau aku ibaratnya gini, analoginya dari kecil itu aku udah suka cabe, tiba-tiba aku disuruh makan yang manis-manis, ya kan aneh ya rasanya. Otomatis aku pasti suka yang pedes-pedes lah. Walaupun aku tahu lambungku udah nggak kuat lagi ya terimanya, tapi ya mau gimana? Aku cuman bisa menikmati sesuatu yang rasanya pedes kan gitu, gitu. Itu sih. Jadi sama, sama. Akhirnya em, aku juga gitu. Tapi pertama karena almarhum mamaku sudah meninggal gitu, akhirnya aku melepaskan pasanganku juga gitu. Ya akhirnya udah puji Tuhan akhirnya ya bisa pulih tanpa bahkan sekarang tanpa obat-obatan gitu loh. Tuh. Jadi satu-satunya menurut Coach Vita untuk dapat mental health yang lebih baik adalah menjauh ya dari. Kalau Makanya aku tadi pertanyaan saya adalah gimana kalau misalnya orang-orang yang emang kita nggak bisa jauh gitu kan, seperti itu kan. Kalau aku dulu nggak jauhnya lebih ke tarik ulur ya, paling kayak ke mamah ya. Dengan posisi aku sebagai anak tunggal, waktu itu aku cuman jauh, misalnya aku ngekos, tapi ketika mama sakit aku pulang, aku rawat gitu ya, mau sebulan, 2 bulan sampai ini. Habis itu aku pergi lagi gitu. Terus kalau mama, karena mama ada diabetes juga, datang lagi ke rumah sakit, udah rawat dan segala macam, udah gitu. Akhirnya fokus ke hidup lagi, begitu aja bolak-balik terus Oh, gitu. oke Coach. Makasih Coach Ya, sarannya. sama-sama. Oke, nggak kerasa ya. Ternyata waktunya udah mau habis. Ya, nanti kalau mau tanya-tanya silahkan bisa langsung DM atau WhatsApp ya. Di kalau nggak salah linknya di ini udah ada ya, link WhatsAppnya ya, Ya, enggak. Instagramnya ya. WhatsApp ada di ini Ada ada ya, ada ada. kan. Oh ya ada. Jadi bisa langsung ke situ untuk konsultasi, tanya-tanya segala macam. Oke, berhubung waktu kita udah tinggal sedikit banget, mungkin Coach V bisa kasih apa wejangan penutup gitu atau Oke. saran buat teman-teman di akhir sesi ini. Oke, kalau aku sih selalu bilang sama semuanya, pemulihan tuh nggak semudah membalikan telapak tangan ya, gitu. Tapi selalu percaya keajaiban Tuhan itu terjadi setiap hari. Kita nggak akan tahu ya. Yang kita merasa bahwa oh, hari ini kita benar-benar relapse yang nggak mungkin bisa untuk sembuh, pulih, gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, besok kamu udah pulih. Tiba-tiba udah bisa melupakan semua sakit dan segala macam gitu ya. Dan satu lagi gitu ya, kayak apapun yang terjadi, itu pasti ada hal yang memang Tuhan sudah persiapin sih gitu. Jadi dinikmatin aja masa pemulihan ini. Apapun yang terjadi itu dinikmatin aja. Sakit-sakitnya gitu ya. Tapi nanti you will pass. You will get there. Itu sih. Tuh. Oke, Dah gitu. makasih banyak. Jadi percaya sama keajaiban Tuhan dan jangan menyerah aja ya. Karena em, kemarin aja, baru kemarin ada orang nelpon kayak dibilang coach kayaknya saya udah nggak ada harapan deh coach. Udah bolak-balik kolaps. Udah ke psikolog juga lagi kembali ya. Muncul lagi akhirnya nggak dapet kerjaan, hubungannya berantakan. Kata dia, tuh kayak aku nggak bisa lagi deh. Eh, karena kebetulan saya kan metodenya kalau yang kemarin ngikutin curhat produktif, metode yang saya pakai kan selalu coaching ya. Walaupun teman-teman saya selalu bilang, lu bisa konseling, saya nggak mau. Karena perlu berhati-hati mengenai metode-metode itu. Termasuk terapi, saya sendiri em, belajar beberapa technical terapi, EFT, saya belajar hipnoterapi basic, tapi saya nggak pernah terapi orang. Bukan nggak bisa, cuman memang saya hati-hati aja. Saya lebih suka kayak
kayak gini kolaborasi ke orang yang sudah memang pakarnya di sana, ya udah ditanganin sama dia. Nah, jadi challenge-nya pas saya ngadepin klien seperti itu dan pakai technical coaching adalah saya cuma bisa tanya, dengerin. Ya terakhir saya cuman apa namanya ngomong, ya mungkin ini kalau lagi jalan itu kita lagi puter balik ya. Yang namanya jalan tuh kan selalu lurus ya, pasti kita kadang kayak kecepatan kita harus putar balik ya. Ini mungkin putar balik mau, cuman kita nggak tahu arahnya akan kemana. Kalau justru kalau berhenti di tengah jalan kan bahaya, ditabrak malah. Dan dia ngomong, ah, iya sih kayaknya mungkin saya lagi putar balik aja nggak apa-apa katanya. Akhirnya saya suruh lagi ke psikolognya cari bantuan. Karena kalau berhenti ya itu yang ada malah bukan tambah baik malah tambah takutnya ditabrak tambah nganggur. Ya seperti itu. Terima kasih banyak Coach V sharing-sharingnya. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya sharing-sharing lagi. Dan buat kakak-kakak jangan lupa untuk follow akunnya Coach V ya. Ini saya tampilkan lagi sekali. Soalnya kalau tulisannya V doang nanti nggak ketemu. V Clarissa underscore gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman. Dan kalau punya masalah, Tuhan bisa bantu untuk mengurangi masalah-masalahnya. Saya akhiri sesi pada malam hari ini. Kita lanjutkan nanti di grup ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, thank you. Ya, kalau ada yang di Bali itu bisa langsung tuh ngopi bareng. Kelas ya. Oke, Makasih, saya izin close ya. Deni. Ya.